Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, hari ini kita akan mengungkap rahasia memupuk kelapa sawit di kebun TBM atau tanaman belum menghasilkan, supaya pertumbuhannya bagus, Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mengungkap apa saja rahasia pemupukan di kebun TBM tersebut, mari kita simak tanaman berikut ini. Oke, Bapak Ibu, nampak tanamannya hijau dan bunganya sudah mulai keluar, Bapak Ibu. Nah, tanaman TBM ini ditanam tahun 2020 pada bulan Februari, Bapak Ibu. Ya, tanamannya cukup bagus, Bapak Ibu. Kita lihat di pokok berikutnya. Oke, secara fisik bagus, Bapak Ibu. Kita lihat daunnya hijau kebiru-biruan, Bapak Ibu. Oke, kita lihat juga di pokok berikutnya, sama, Bapak Ibu. Ya, ini adalah tahun tanam 2020. Kita tanam pada bulan Februari, Bapak Ibu. Yang dekat aja, yang sebelah ini, Bapak Ibu. Oke, piringan kelapa sawitnya sudah kita buka, Bapak Ibu. Nah, ini kita kasihkan pupuk di sini, Bapak Ibu. Dan hampir semuanya kondisinya seragam, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, adapun rahasia pemupukan di sawit TBM adalah yang pertama, kita harus menentukan jenis pupuk yang tepat. Nah, karena TBM ini kita akan memacu pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan besar batang, jumlah daun, dan perakaran, maka kita harus utamakan pupuk yang memiliki kandungan nitrogen yang tinggi. Nah, seperti di contoh ini kita menggunakan pupuk urea, Bapak Ibu. Ya, yang putih-putih itu adalah pupuk urea. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit, ini adalah kemasan dari pupuk urea tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa pupuk urea ini memiliki kandungan nitrogen 46%. Nah, untuk pokok kelapa sawit yang masih TBM seperti ini, disarankan kita menggunakan pupuk yang memiliki kadar nitrogen yang tinggi, Bapak Ibu. Karena masa TBM ini adalah masa pertumbuhan, yang kita harapkan adalah pertumbuhan jumlah daun, besar batang, itu yang kita harapkan. Jadi kita belum membentuk buah. Jadi kalau kita sudah masuk ke masa TM atau menjelang masuk masa TM, kita sudah menggunakan pupuk yang memiliki kadar K yang tinggi, Bapak Ibu, karena akan memacu buah. Dan untuk kebun ini nanti, Bapak Ibu, tahun depan akan kita rencanakan untuk menggunakan pupuk NPK juga, Bapak Ibu. Tapi NPK yang kadar nitrogennya masih tinggi, Bapak Ibu. Rahasia yang kedua adalah kita harus menentukan dosis yang tepat. Nah, dosis yang tepat itu sebenarnya harus dianalisa, Bapak Ibu, kandungan unsur hara yang ada di tanah menggunakan analisa daun. Tetapi untuk petani, untuk TBM seperti ini, untuk pengalaman kami menggunakan dosis 0,5 kg, Bapak Ibu, per pokoknya. Oke, Bapak Ibu, itu yang kedua. Sedangkan rahasia yang ketiga, tentu saja caranya harus benar, Bapak Ibu, dalam aplikasi. Karena kebetulan kebun kita adalah kebun datar, ya datar, maka kita bisa aplikasikan dan cara disebar seperti ini, ditaburkan. Namun kalau areal berlereng atau miring, Bapak Ibu disarankan untuk menugalnya atau membuat lubang, baru Bapak Ibu masukkan ke dalam lubang tersebut pupuk-pupuk ini. Oke, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, rahasia yang keempat adalah
tempat untuk menaburkan pupuk Bapak Ibu harus benar ya. Jadi kalau kita tabur di luar piringan ya seperti ini, maka yang menyerap unsur hara nanti adalah gulma-gulma. Maka kita taburkan di dalam piringan kelapa sawit ini Bapak Ibu, supaya harapannya perakaran kelapa sawit akan dengan maksimal mengambil nutrisi yang ada di pokok kelapa, ditaburkan di piringan ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, waktu menabur pupuk Bapak Ibu itu harus benar, karena kalau Bapak Ibu tabur pupuk urea ini misalnya pada musim hujan atau pada saat hujan, maka akan percuma Bapak Ibu, dia akan tercuci karena urea ini sangat mudah hilang Bapak Ibu. Begitu juga kalau terjadi kemarau panjang, Bapak Ibu taburkan di sini tentu saja tidak maksimal. Oke Bapak Ibu, itulah 5 hal atau 5 rahasia cara kita menabur pupuk di areal TBM seperti ini. Namun perlu diketahui Bapak Ibu, sebelum dilakukan penaburan pupuk di areal TBM, piring kelapa sawitnya harus dibuka Bapak Ibu, supaya gulma-gulma yang ada di piringan bisa kita buang, sehingga pupuk yang kita taburkan tidak akan tersaingi oleh gulma-gulma tersebut. Perawatan piringan bisa menggunakan manual maupun chemis. Namun untuk TBM seperti ini disarankan menggunakan manual saja Bapak Ibu, supaya daun-daun ini tidak tersemprot. Jika tersemprot, maka proses fotosintesis akan terhambat karena daunnya akan berkurang di sini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi dan informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit dalam bercocok tanam atau bertanam kelapa sawit. Terima kasih.